Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Putrastari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 13.3.12 Configure OWPA2 Enterprise VLAN on the VLC. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengisikan user profile terlebih dahulu. Kita mengisikan nama, Lestari, kemudian email, lestari107@gmail.com. Kemudian kita klik OK. Yes. Oke. Oke, pada paket tracer configure OWPA2 Enterprise VLAN to VLC ini kita akan mengkonfigurasi VLAN perusahaan WP2 di VLC. Di sini terdapat addressing table yang terdiri dari device, interface, IP address. Kemudian ada beberapa objektivitas yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi antarmuka VLAN baru di VLC. Kemudian yang kedua kita akan mengkonfigurasikan VLAN baru di VLC. Yang ketiga kita akan mengkonfigurasikan cakupan baru di server DHCP internal VLC. Kemudian yang keempat kita akan mengkonfigurasikan VLC dengan pengaturan SNMP. Kemudian yang keempat kita akan mengkonfigurasikan VLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna pada VLAN. Kemudian yang kelima kita akan mengamankan VLAN dengan WPA2 Enterprise. Kemudian yang terakhir kita akan menghubungkan host ke VLC baru. Ini langsung saja pada instruksi yang pertama. Pada bagian part 1 yaitu kita akan membuat VLAN baru. Dengan langkah yang pertama yaitu kita akan membuat antarmuka VLAN baru terlebih dahulu. Di sini diperintahkan kita akan membuka admin PC terlebih dahulu. Kita membuka admin PC, kemudian kita akan menyambungkan ke alamat IP yang ada. Oke, kita masuk ke admin PC. Kita geser terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada web browser. Pada VLC kita copy terlebih dahulu IP-nya. Oke, kita ketikkan di sini https://2 Oke, lalu kita klik go. Oke, selanjutnya kita akan login. Nah, di sini kita mengharuskan mengisi username dan password, yang mana username-nya admin dan passwordnya cisco123. Admin, kemudian passwordnya cisco123. Kemudian kita klik login. Kita tunggu sebentar, baik. Nah, kemudian pada langkah ini kita klik the controller menu. Kita klik controller. Oke, kemudian kita
kita klik interface, oke. Selanjutnya kita klik new, Nah, kemudian pada interface name ini kita akan memberikan nama. Interface name-nya VLAN 5. Kita copy saja. Kita copy lalu kita tempel di sini. Kemudian untuk VLAN ID-nya 5. Lalu kita klik apply. Oke, selesai. Kemudian kita masuk pada physical information. Ya, nah di physical information ini kita akan mengisikan part number. Physical part numbernya 1. Kemudian kita di sini juga akan mengisikan pada interface address sesuai dengan yang ada di langkah di sini. IP address-nya kita copy saja. Copy. Kemudian next mask-nya saja. Kemudian untuk gateway-nya ini kemudian untuk primary DHCP servernya kita masukkan juga. Oke, selanjutnya kita klik apply lagi. Kita cek terlebih dahulu. 15192168524255255. Oke, kemudian kita klik apply. Kemudian oke. Lalu setelah itu kita klik save configuration. Kita klik save configuration. Kita klik OK lagi. Oke, kita masuk pada step yang kedua. Step yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi VLC untuk menggunakan server radius. Kita masuk ke kita masuk ke security. Kemudian kita klik new. Nah, kemudian pada bagian server IP address radius ini kita isikan satu tujuh titik 31.1.254.
Kemudian pada bagian share script-nya kita isikan Cisco 123. Kita copy saja, kita copy, ini juga sama. Oke, selanjutnya kita apply. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada langkah yang ketiga. Kita akan melakukan membuat VLAN baru. Dengan menggunakan antarmuka VLAN yang baru dibuat untuk VLAN baru. Yang pertama kita akan mengklik VLANs. Kita klik VLANs. Oke, kita klik VLANs terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik Go. Lalu kita akan mengisikan profile name, SSID, dan ID. Yang mana profile name-nya ini floor 2 employees. Kita kopikan saja untuk lebih memudahkannya. SSID-nya SSID 5. Kemudian untuk ID-nya 5. Oke, selanjutnya kita klik apply terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan menceklis bagian status enable. Ini kita klik status enable. Kemudian pada bagian interface grupnya kita rubah menjadi VLAN 5. Kita rubah menjadi VLAN 5. Kemudian kita masuk ke advanced. Kemudian kita isi bagian Flex Connect-nya. Pada bagian Flex Connect kita akan kita isi enable semua. Oke. Selanjutnya kita klik apply. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita akan mengkonfigurasi VLAN security, yaitu mengkonfigurasi keamanan VLAN. Kita masuk ke security.
Kita masuk ke WLAN ID 5. Kita masuk ke bagian security. Kemudian pada bagian layer 2 security ini kita isikan WPA to WPA. Kemudian pada bagian WPA to WPA 2 ini kita klik yang WPA to police. Oke. Selanjutnya pada authentication key management ini kita klik 802 enable. Oke, kemudian kita masuk ke yang server AA. Kemudian kita mengisikan server 1 ini, kita rubah menjadi IP ini. Lalu kita klik apply. Klik apply. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu kita akan mengkonfigurasi lingkup DHCP dan SNMP. Dengan langkah yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasikan lingkup DHCP terlebih dahulu. Di sini kita masuk pada controller. Kita masuk ke controller. Kemudian kita masuk ke interface. Controller dan klik interface. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, yaitu antarmuka apa yang ada pada layar, yaitu ada WLAN 5, ada manajemen, dan ada virtual. Kemudian kita akan klik manajemen, kita klik manajemen. Oke, kemudian di sini kita akan mengisikan beberapa informasi seperti IP address. Di sini alamat IP-nya nih 2192.168.200.254, netmask-nya 255.255.255. Kemudian gateway-nya 192.168.201 dan cakupan DHCP-nya yaitu tidak ada yang ditentukan. Oke, kemudian selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke internal DHCP server. Kita masuk ke internal DHCP server.
kemudian kita pilih DHCP scope. Oke, kemudian kita klik new. Kita klik new, kemudian pada bagian scope name ini kita beri nama wired management. Nih, kita klik. Oke, kemudian kita klik apply. Kita klik apply terlebih dahulu. Kita klik apply. Kemudian kita masuk ke wired manajemennya. Kemudian kita akan mengisi bagian I ini. Kita akan mengisikan dengan sesuai. Untuk full start address-nya ini 192. Kemudian full end address-nya nih. Kemudian untuk networknya kita tuliskan 192.168.200.0. kemudian untuk netmasknya 255.255.255.0. kemudian pada bagian default routernya 192.168.200.1. Oke, kita cek terlebih dahulu. 192.168.200.240, 192.168.200.249, 192.168.200.0, 255.255.255.0, dan 192.168.200.1. Kemudian kita klik pada bagian statusnya enable ya. Kemudian kita klik apply. Kita tunggu sebentar, kemudian setelah itu kita save configuration. Klik save configuration. Kemudian kita klik OK. Oke, kita klik successful, berhasil disimpan. Oke, kita klik OK lagi. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada SNMP. Yang pertama kita akan mengklik menu manajemen. Kita klik menu manajemen. Kita klik menu manajemen ini. Lalu kita klik bagian SNMP. Kemudian kita masuk ke track receiver. Kemudian pada bagian ini kita klik new terlebih dahulu. Kemudian pada bagian community name-nya kita beri nama WLC SNMP. Kita copy. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.200.0. Oke, selanjutnya kita akan klik apply lagi. Oke, kita masuk pada part yang ketiga, yaitu kita akan menghubungkan host ke jaringan. Yang mana pada langkah pertama kita akan mengkonfigurasi host untuk terhubung ke jaringan perusahaan terlebih dahulu.
Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuka PC wireless host. Oke, kita buka wireless host. Ini terlebih dahulu kita buka wireless host. Selanjutnya kita masuk pada PC wireless. Kemudian kita masuk ke profile, kemudian kita klik new. Kemudian kita akan memberikan nama WLC net. WLC net. Oke. Kita klik OK. Oke, lalu selanjutnya kita pilih advanced setup. Kita pilih advanced setup. Oke, kemudian selanjutnya pada bagian ini ini benar, infrastruktur mode, wireless modenya SSID 5, kemudian kita klik next. Oke, selanjutnya pada bagian network settingnya kita yang bagian off ini, kemudian kita klik next lagi. Kemudian pada bagian wireless security-nya kita rubah menjadi WPA to enterprise. Kemudian kita klik next, WPA to enterprise, kita klik next. Lalu kita akan mengisikan login name, yang mana login name ini user 1. Kita ketik saja user 1. Kemudian untuk passwordnya kita copy saja, passwordnya user. Oke, selanjutnya kita klik next. Oke, kemudian kita klik simpan, save. Oke. Kemudian kita klik connect to network. Kita tunggu sebentar sampai terkoneksi. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu pada step 2 kita akan melakukan uji konektivitas. Kita akan membuka command prompt pada wireless host. Kita buka command prompt, kemudian kita tuliskan IP config, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan, yang mana di jaringan mana seharusnya alamat itu berada. Alamat itu berada harus di jaringan 192.168.5.0/24. Antarmuka dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP-nya dari 192.168.5.1. Nah, itu adalah termasuk sub interface router untuk VLAN 5. Kemudian DHCP berjalan di router untuk memberikan alamat ke host nirkabel. Kemudian yang C, kita akan melakukan ping. Pada kita akan melakukan ping pada switch 1.
in host void copy paste enter. Oke, berhasil ya. Kemudian di sini terdapat langkah terakhir, terdapat beberapa pertanyaan reflection question yang mana server Radius menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Apa dua hal yang diautentikasi oleh server Radius? Mengapa menurut Anda? Jadi server Radius ini mengautentikasi WLC dan host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel server Radius dari nama pengguna dan kata sandi dari instruksi oleh perangkat yang tidak sah. Inilah mengapa demikian. Rahasia diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Kemudian pertanyaan yang kedua, what are the advances? Yaitu apa keunggulan WPA2 interface dibandingkan WPA2 PSK? Yaitu WPA2 PSK mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna tidak diperlukan. Ini berarti lebih sulit untuk memantau saat pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena begitu banyak host yang menggunakan kata sandi yang sama, jadi lebih mudah bagi pengguna ancaman untuk mencuri kata sandi dan menggunakan akses ke jaringan. Kemudian jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu tentang sandi baru tersebut. Ini akan menciptakan kemungkinan lebih tinggi bagi kita bahwa kata sandi kita akan dicuri. Kemudian WPA2 interface juga menggunakan Radius memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun pengguna yang unik. Selain itu, pengguna juga dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan pada saat perusahaan berubah. Baiklah, di sini completionnya juga sudah 100%. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.